tidak mesti harus terjadi pada orang-orang yang mengalami obesitas. Tetapi bisa terjadi pada orang-orang yang mengalami penurunan massa otot. Jadi penurunan massa otot itu bisa memang massa otot yang menurun atau komposisi massa otot dan massa lemaknya yang berubah. Nah itu yang kita sebut dengan sarkopenia, massa ototnya menurun. Jadi kalau kita melihat berat badan seseorang, kalau pada usia muda karena rata-rata mereka massa ototnya masih bagus, maka kita berpegang pada komposisi yang lazim, ya, komposisi yang normal. Jadi kalau orang mengatakan normal, obesity, underweight, overweight itu, jadi kita membayangkan memang dia berat badan berlebih dengan komposisi yang normal. Nah kalau pada usia lanjut tidak bisa selalu begitu. Ya, karena dia ada perubahan komposisi. Nah perubahan komposisi itu terjadi pada penurunan massa otot. Nah meskipun massa lemaknya tidak meningkat, tapi kalau komposisinya berubah, maka akan terjadi peningkatan risiko kardiovaskular. Jadi risiko kardiovaskular itu tidak hanya terjadi pada orang-orang yang obesiti, tetapi bisa terjadi pada geriatri yang kurus, manakala terjadi sentralisasi massa lemak dan peningkatan lemak intramuskuler. Sarkopenia sendiri untuk massa otot sendiri penurunannya tidak hanya terjadi pada orang-orang yang kurus, tetapi orang-orang yang gemuk sekalipun bisa terjadi penurunan massa otot. Itu yang disebut dengan sarkopenic obesity. Jadi kita tidak hanya melihat risiko kardiovaskular seseorang itu dari normal, kurus atau obesitas, tetapi juga dilihat dari komposisinya. Maka ada pemeriksaan lanjutan untuk melanjutkan pemeriksaan antropometri yang sudah kita lakukan, yaitu berat badan, tinggi badan, IMT dan seterusnya, itu dengan pemeriksaan body composition. Body composition itu bisa digunakan dengan DEXA, dan saya alatnya DEXA. Jadi Anda bisa lihat muscle mass-nya berapa, fat mass-nya berapa, ya. Bahkan kalau untuk alatnya juga bisa digunakan untuk lihat osteoporosis, ya. Nah, ini mungkin kita sudah bicarakan. Jadi ini kita kalau bicara geriatri itu berbeda dengan usia lanjut, ya, karena geriatri itu terkait dengan problem-problem medis pada lanjut usia. Nah, problem medis pada lanjut usia ini dia bisa terjadi karena proses penuaan, ya, jadi proses seperti yang saya katakan tadi, di mana dia muncul
tidak selalu merujuk pada organ yang dikeluhkan. Misalnya kita dapatkan pasien itu mengeluh gastrointestinal discomfort, dia merasa nggak nyaman, kemudian kita tidak hanya berpikir oh ini mungkin dispepsia, mungkin ini GERD, dan kemudian kita berkonsentrasi pada organ-organ di gastrointestinal. Tetapi pada pediatri tidak bisa begitu. Ya, dia bisa karena neuropathic perifer, dia bisa muncul pada infak akut. Ini menjadi penting karena infak akut ini dari berbagai disease yang ada itu risiko mortalitasnya paling tinggi. Jadi Anda harus berhati-hati kalau mendapatkan pasien dengan gejala gastrointestinal pada orang-orang geriatri yang sebelumnya tidak punya keluhan yang sama. Kecuali kalau pasien itu sudah berulang-ulang kontrol ke kita dengan keluhan seperti itu, ya mungkin memang betul pasien itu dengan problem di gastrointestinal, misalnya atrophia itu banyak terjadi pada usia lanjut, atau gastropati MSID yang minum obat-obat MSID ya. Nah, maka kalau tidak ada riwayat sebelumnya itu keluhan baru, kita mesti hati-hati. Apalagi kalau pasien itu adalah pasien yang dengan faktor risiko kardiovaskuler. Pertanyaannya, siapa sih yang punya risiko kardiovaskuler? Apa ciri-ciri orang yang punya risiko kardiovaskuler itu apa? Apa misalnya? Kan bisa kita perkirakan, ini orang ada risiko kardiovaskuler apa enggak ya? Risiko terjadinya infark miokard apa enggak ya? Apa? Yang pertama, obesitas. Tapi kita juga bisa lihat tadi yang saya sampaikan, turun juga risiko kardiovaskuler. Umur itu sendiri, obesitas itu sama lagi. Kalau bicara geriatri kita pasti akan nyenggol pada topik-topik yang lain ya. Apa?
baca ini bedakannya gimana gitu kan. Jadi meskipun nyeri dadanya bagus khas, tapi kok EKG-nya masih bagus, kita masih harus dokter itu ya. Itu bermain karena risiko pada usia lanjut sangat besar. Jangan sampai ada periksa di fase primer, ada tulangkan ternyata limpa. Nah, mungkin apa? Penyakit berat, yang penting yang berat-berat ya, berat-berat tapi gejalanya tidak khas. Misalnya sepsis. Sepsis itu ada bacaan apa namanya definisi sepsis, bagaimana kita melihat sepsis. Tetapi kalau sepsis itu harusnya gejala yang muncul apa? Atau sebelum masuk sepsis infeksi itu gejala yang muncul apa bisa? Demam kan? Nah, keadaan demam ini sering tidak muncul karena apa? Karena proses menua yang mana? Satu, gangguan regulasi. Yang kedua, karena pada usia lanjut itu terjadi penurunan metabolisme basal. Jadi terjadi hipotiroid. Kamu baca di jadi terjadi hipotiroid. Kalau terjadi hipotiroid, maka suhu tubuh basal itu akan turun. Nah, memang demam itu tetap naik suhunya. Tapi kalau basal metabolismenya dia turun, kita kan nggak kerasa kalau dia sesungguhnya naik karena kita nggak tahu suhu basal dia berapa. Ya. Tapi sebaliknya juga ada sesuatu yang bergejala tapi sebenarnya dia bukan penyakit ya. Misalnya kemarin dia udah kaki kan sering tuh kalau misalnya ada dokter pasien kakinya saya bengkak ya dok, apa ini kan? Kalau dilihat dari sisi penyakit-penyakit dengan gejala udem kaki itu kan ada kelompok penyakit besar ya. Apa misalnya udem kaki ya dok, bengkak di tungkai bawah, skenario gitu tuh apa arahnya biasanya? Gagal jantung, gagal ginjal, sama gagal hati ya. Tapi kalau gagal hati itu kalau masih ada, kan gitu. Ya, tapi kalau ada usia lanjut tidak, kita bisa melihat ini jangan-jangan proses aging. Ya kan, kalau kamu periksa jantungnya, kalau kamu periksa tanda-tanda penyakit ginjal yang klasik kok nggak ada ya, nggak ada anemia, nggak ada ujung di daerah lain, hanya ujung kaki saja. Ya, ini mungkin proses aging. Terus yang kedua yang dievaluasi adalah obat. Ada obat-obat tertentu yang menyebabkan bengkak, misalnya gitu ya. Golongan kalsium channel blocker itu salah satu golongan yang sering menyebabkan bengkak. Jadi kalau Anda baca amlodipin itu kan obat yang sering digunakan untuk usia lanjut dan salah satu pilihan untuk obat-obat antihipertensi pada usia lanjut itu salah satu yang menyebabkan kaki menjadi ya. Nah kemudian yang selanjutnya adalah penurunan status fungsional. Jadi pada usia lanjut ini karena penyakitnya juga banyak ya, kemudian ada banyak faktor yang lain selain faktor biologis itu sendiri, maka akan terjadi penurunan status fungsional sampai yang sangat berat ada ketergantungan. Kemudian yang terakhir adalah faktor nutrisi. Isu nutrisi ini menjadi sangat sering terjadi pada usia lanjut karena dari proses itu sendiri kalau sudah 70 tahunan kan kita mesti malah akan menghadapi penurunan berat badan. Ya, pada penurunan berat badan pada usia lanjut itu kan risiko mortalitasnya tinggi, morbiditasnya tinggi. Kalau dirawat di rumah sakit dia biasanya lebih lama dan lebih mahal. Ya. Nah, ini sindrom geriatri yang nanti akan Anda pelajari adalah sekelompok problem kesehatan yang tidak selalu mengerucut pada satu penyebab tertentu. Ya, jadi dia problemnya multifaktorial. Bisa status fisik, bisa status kognitif, bisa gangguan mental, sosial ekonomi maupun faktor lingkungan. Apa contoh sederhananya ya? Contoh sederhananya misalnya ya nanti kita lihat ya satu ini. Nah, sindrom geriatri sendiri ini mengapa menjadi penting selain disease yang ada? Ya, jadi kalau kita ada pasien usia lanjut, kita tidak hanya mendiagnosis ini ada hipertensi nggak ya, ada diabetes nggak ya, ada osteoartritis, ada PPOK, ada pneumonia, gitu kan? Tidak hanya itu, tapi kita mesti lihat ada sindrom geriatrinya nggak. Nah, karena apa? Karena sindrom geriatri itu akan menurun kualitas itu, ya. Kalau dia ada lama
kemudian gangguan kesadaran dan akut fluktuatif ya, beda sama CVA kalau faktor turun ya turun gitu ya. Jadi ada yang namanya dia bersifat akut dan fluktuatif. Jadi pasiennya tuh gelisah, pagi tidur, nanti malam bangun, nggak bisa tidur, kadang mengamuk ya. Kemudian depresi, kemudian isolasi itu menjadi nggak mau ketemu banyak orang ya. Contoh isolasi itu bisa begini. Misalnya pasien itu mengalami penurunan fungsi kognitif. Ada yang punya keluarga Alzheimer, ada yang punya eyang Alzheimer. Indonesia jarang Alzheimer ada ya. Nah orang-orang Alzheimer itu biasanya mereka sudah mulai menyadari bahwa ini saya bakal itu sudah tahu, ada perasa gitu. Jadi kalau lihat orang ngomong itu nggak bisa paham. Dan saya punya pasien-pasien yang Alzheimer itu kalau dia masih setengah tersisa, ya ingatnya itu cuma lihatin kita ngobrol aja sama anak. Orang Alzheimer pada tahap awal itu masih berusaha untuk berkomunikasi, masih sangat ingin berkomunikasi, tapi dia tidak paham. Ya, jadi kalau dia ditanya gitu terus dia menengok ke anaknya, apa sih yang ditanya, apa sih sebenarnya begitu. Orang Alzheimer itu kasihan sekali, ya. Jadi, nah kenapa penurunan daya ingat dan visual itu sesuatu yang tidak boleh kita sepelekan, karena dia juga akan mempercepat penurunan daya. Maka kita bisa bayangkan misalnya seseorang nggak pernah ketemu apa-apa, nggak mendengar apa-apa, nggak melihat apa-apa, itu gimana? Ya kan itu kan kemampuan kita. Kamu coba setahun nggak kuliah, tambah pintar apa tambah pintar? Tambah pintar deh. Tergantung ya, nggak kuliah apa ya. Ya, jadi gitu ya. Jadi ada faktor mental intinya sama faktor neurologis. Nah kemudian yang faktor eksternal ini iatrogenic disease. Jadi kita kalau pada usia lanjut itu juga berpikir obatnya apa sih yang diberikan, tidak. Kita harus mempertimbangkan resiko akibat obat. Jadi kalau Anda nanti menghadapi pasien itu jangan senang kalau Anda itu obatnya banyak sekali. Yang kalau semakin pintar dokternya, dia pasti semakin sederhana memberikan ya, bisa meramu ya. Nah ada faktor yang lain juga adalah faktor lingkungan ya, termasuk status ekonomi gitu ya. Karena pada
suaminya stroke, anaknya 3, masuk dengan HP 5,7, itu dekubitusnya di mana tuh Bapak? Dekubitus kan semuanya di sini ya. Dia tuh dekubitusnya di inguinal dan sangat dalam sekali. HP-nya 5, HP-nya 1,5, berarti kan dalam. Itu dekubitusnya di inguinal kenapa? Karena dia imobility dan sukanya apa? Miring. Akhirnya tuh. Makanya kalau punya pasien seperti ini tuh kita mesti sering-sering mengingatkan, nggak boleh apa dalam satu posisi terus. Ya semakin dia jadi kontraktor semakin sulit kita ketawa. Nah ini inkontinen ya kita tahu kalau inkontinen terus obat. Nah polifarmasi ini menjadi penting ya karena apa ada risiko terhadap efek obat ya dan interaksi obat. Kemudian seringkali kita harus melakukan penyesuaian dosis untuk keamanan dan kenyamanan ya. Kalau kamu minum obat banyak kan bosan, ya. Bosan lali, ya kan istilahnya kan gitu. Kemudian hubungan biaya dan manfaat sehingga kami pada geriatri pada tahap tertentu kita akan melakukan deprescribe dikurangi. Ya, kalau memulai obat baru kita start low. Jadi awal kita mulai dari kecil, kemudian kalau sudah stabil kita turunkan. Tapi ada satu obat yang nggak boleh di start low dulu. Apa itu? Karena usia lanjut itu sudah mengalami penurunan fungsi imun, maka pemberian obat ini nggak boleh dosis yang tidak ada. Nanti karena kan imunitasnya sudah nggak jalan sama sekali kan? Ya kan kalau kita tidak memberikan antibiotika adekuat kan tidak ada respon alamiah untuk menetralisir bakteri juga sudah sangat lambat gitu ya. Nah ini kalau kita lihat di sini kamu pusing nggak ya? Pasien geriatri sudah multi penyakit 3, 4, 5. Kita belum disuruh nyari sindrom geriatri. Kira-kira gimana? Aku kalau dikasih soal penyakitnya 5, sindrom geriatrinya 3 gitu deh. Satu aja udah ya. Ya, ini WHO mengeluarkan satu panduan bagi kita. Jadi di panduan geriatri itu dibalik. Jadi kita lihat sindrom geriatrinya dulu baru dicari disease. Ini Anda bisa download ya, baca Integrated Care for Older People di primary care ya. Nanti kita akan bahas untuk di rumah sakit dan ini khusus kalau Anda nanti praktek di fase primer atau di fase integrasi gitu kan. Ya, ini jadi dia melihatnya bukan dari bisnis dulu ya. Dia lihat dari lokomotor kapasitinya, kemampuan bergeraknya, kemudian ada problem psikososial, problem kognitif, problem untuk pada indera, melihat dan mendengar, serta vitality. Vitality itu nutrisi, ya. Nah ini sebenarnya sederhana kalau mereka pakai ya. Nanti mungkin kalau ada diberikan kuliah tentang sindrom geriatri itu pakai tools untuk penurunan fungsi kognitif dan seterusnya itu lebih apa namanya lebih dalam ya. Tapi ini ada digunakan untuk men-screening secara sederhana, gitu ya. Jadi kapan kita curiga pasien lansia itu terjadi penurunan fungsi kognitif? Ketika ini kamu tanyain ya, coba ya ditirukan 3 nama, misalnya apa? Kursi, televisi, lampu. Kemudian menentukan. Kalau dia menentukan berarti kan bagus ya. Habis itu kamu ada cerita-cerita yang lain. Sekarang ada di mana? Ya, ini jam berapa? Bulan apa? Tapi kamu jangan tanya sesuatu yang dia kira-kira nggak ngerti, gitu ya. Ya. Kalau orang nggak kerja, ditanya tanggal bisa nggak? Kamu libur lama itu saya tanggal bingung nggak? Nah, jangan cari yang mereka nggak bakal bisa.
hipertensi sama diabetes. Yang paling banyak itu selain katarak, glaukom gitu ya. Jadi nanti arahnya ke sana. Nah kemudian hearing loss ya, serta gangguan mental ya. Apakah dia merasa depresi, merasa sedih, kemudian nggak lagi menjalankan hobi ya. Jadi salah satu kalau pelayanan mereka itu kalau ada hobi terus tidak berminat lagi gitu ya. Nah ini ya saya ditambah dari aspek kognitif. Ini adalah apa alurnya ya. Jadi kita bisa melakukan screening di sini ya seperti yang tadi. Kemudian lihat apakah ada kalau cukup kognitif dia bacanya. Nah ini kalau memang dia ada kelainan ya, maka kita akses apa? Ada gangguan nutrisi, ada polifarmasi. Nah penyakit ini dia. Jadi penyakit itu nanti bolak-balik ini kalau ada gitu. Diabetes, hipertensi, dan stroke ya yang ringan. Kalau seperti malignansi itu pasti sudah dari kasus ini. Ya kan, mereka kecuali kalau paliatif, ini kan kita paliatif. Sudah estet yang tidak ada, kita kan nggak ada kemo, nggak ada radioterapi, nggak ada operasi, itu kembali ke kasus ini. Kemudian kalau depresi. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, tergantung penyebabnya. Kalau dia cerebrovascular disease tentu kita akan melakukan tata laksana pada penyakit dasarnya, ya, dan menentukan kardiovaskular risk. Itu kan mungkin kita pelajari sama-sama ketika kita stasi jantung dan endokrinologinya. Nah, selain itu karena dari itu terjadi penurunan status fungsional, ya maka kita akan membicarakan juga tentang lingkungan, gitu ya. Kalau kita punya pasien yang sudah Alzheimer, ya itu kan faktor lingkungan jadi harus sangat support ya. Coba kalian lihat ya di YouTube apa ya, punyanya Alzheimer Indonesia. Nanti ke depannya kita akan berhadapan dengan populasi seperti itu ya. Dulu waktu 5 tahun yang lalu kesadaran orang untuk memeriksakan eyangnya yang sudah pikun itu tidak sebagus sekarang. Jadi mereka menganggap pikun itu sudahlah di rumah gitu ya. Tapi pada akhir-akhir ini ya kita dapat pasien yang sudah betul-betul pikun dan keluarganya merawat dengan baik ya. Mereka punya harapan gitu. Meskipun pasien itu sudah pikun, kita punya harapan untuk bisa lebih baik dan tidak terlantar. Gitu kan. Kalau dulu kan kita sering itu nggak baca di koran, lansia hilang apa ya? Iya nggak? Orang hilang apa itu? Kalau hilang usia muda biasanya apa gitu? Apa? Lari, kawin lari, ya kan? Kalau ini apa? Apa? Ya nggak bisa pulang, pergi nggak bisa pulang. Punya keluarga yang begini nggak? Ada ya? Saya punya om saya itu dokter gigi. Saya ingat ibunya dia itu Alzheimer, sampai sepuh ya di tempat itu. Alzheimer itu bedanya dengan vaskular demensia. Kalau kalian nggak familiar dengan Alzheimer ya, kalau pikun pada CPA itu kan berasal dari faktor non sekunder ya kan, dia stroke, ya diabetes, dia tidak terpapar oleh stroke. Nah sehingga kerusakan pada otak kan terlokalisir ya pada area-area tertentu gitu kan. Tapi kalau Alzheimer itu kerusakannya dimulai dari cerebral. Jadi akan berjalan terus pada area cerebral sampai semuanya, sampai kena fungsi luhur sebagai manusia. Kan kita ada fungsi luhur kan? Apa yang membedakan kita sama bukan manusia? Oh, bukan fungsi luhur, kesadaran bahwa kita manusia harus punya sopan santun. Ya, berarti kan kalau orang pada
yang nemuin banyak lah. Alzheimer itu seperti itu. Nah, Alzheimer itu sulitnya adalah ketika muncul gejala psikosis karena dia kena semua struktur apa di otaknya itu kena. Dan itu tidak terjadi pada orang stroke. Kalau stroke itu gejala mentalnya apa? Atau dia cuma depresi, anxiety, dan fisiknya itu kan dia ada yang paresa, ada yang penyakit, jadi kan nggak kemana-mana. Alzheimer itu kuat sekali. Terakhir saya punya pasien Alzheimer baru 2-3 bulan yang lalu, punya anak satu perempuan, habis kecelakaan, punya cucu satu perempuan. Dia sangat kuat. Dibawa ke rumah sakit apa? Dia nggak mau makan, lemas, tapi ngamuk kalau malam. Harus dia pakai. Apa mau ditidurkan terus? Oh, ditidurkan terus pakai obat dia juga akan jadi apa? Malnutrisi, dehidrasi, gangguan elektrolit. Tapi kalau nggak dikasih obat, ya ngamuk, pergi keluar, rumahnya pinggir jalan, gitu. Itu Alzheimer. Gitu. Nah, nanti ke depan kita akan bersiap-siap dengan populasi-populasi Alzheimer. Sampai saya bisa bilang gini, sekarang ya jadi patokan tidak hanya pasiennya tapi keluarganya. Kalau keluarganya kuat, jangan diminum obatnya, kasih makan yang banyak. Ya kan kalau keluarga disampaikan baru buat istirahat pasiennya sehingga keluarganya juga bisa istirahat, bisa bekerja. Jadi kalau kita bilang bahwa kita tuh senang usia survival kita bagus, iya. Tapi kalau kita nggak tahu, kita tidak siap. Kita tidak siap, makanya kalau stase DRC dan stase DRC kan, itu ada bahasa psiko, ya. Bukan karena dia ada psikosis sejak awal, bukan. Karena memang ada gangguan fungsi kognitif, ada kerusakan secara budaya. Itu ya. Jadi faktor keluarga itu. Nanti kalau kita lihat hampir semua problem ada faktor sosial dan lingkungannya. Ya, ini kamu baca sendiri. Dan jadi kalau kita lihat di sini, kalau pasien ada gangguan kognitif, jangan lupa tadi ya ada dehidrasi, ada gangguan elektrolit. Kalau dia kena penyakit tertentu, nanti hidupnya delirium. Ya, jadi kaki tidur, bisa, kadang-kadang ada gejala. Kemudian polifarmasi, ini ada obat-obat tertentu yang menyebabkan pasien jadi gelisah. Jadi kognitifnya juga ini akan overlap demensia itu dengan delirium ya. Tapi nanti delirium itu lebih banyak kejadian di rumah sakit. Jadi ada ujiannya sendiri. Kemudian apakah pasien ini mengalami operasi besar dan anestesi atau dalam anestesi ya, dan ada vaskularisis pada. Nah ini lalu bagaimana? Jadi nanti kalau kita lihat penurunan fungsi kognitif itu nggak langsung masuk demensia. Ada perubahan yang normal dulu karena faktor menua masuk ke cognitive impairment, kemudian setelah itu masuk ke demensia. Kalau dia baru masuk ke cognitive impairment, ini dinilai dari digital state estimation, nanti ada komputer sendiri. Nah di situ nanti kita bisa melakukan satu grup biar mereka itu bergaul, ngobrol, itu untuk mempertahankan fungsi. Susahnya kalau lansia itu nggak suka ngobrol kan, yang orang dia kan ya susah juga. Ya ini lingkungannya harus disesuaikan ya. Jadi kalau sudah mulai pelupa, kita punya yang yang sudah mulai pelupa itu kalian perhatikan. Obat dikasih tulisan yang besar-besar. Jangan sampai obatnya terlalu, jangan sampai obatnya terlalu. Ya. Kami itu kalau ngasih obat kan 30 hari sekali tuh, sebulan sekali. Itu ada dari yang 15 hari udah balik. Untung nggak dipublikasi, nggak itu. Itu berarti masalahnya di mana? Di keluarga. Ya, gitu kan. Biar untuk jaringannya bagus, itu sering diingatkan. Jadi betul juga, Alzheimer itu kalau orang Islam tuh diingatkan waktu sholat tuh ya, dia ingat. Atau diingatkan waktu kebiasaan beliau, misalnya pagi makan ya makan. Jadi dibiasakan minum apa? Menjalani kehidupan teratur. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan nanti dia betul-betul lupa tentang waktu. Terus jangan dibiarkan terkurung sendiri. Jadi dibiasakan kalau pagi kan matahari keluarga, dia tahu perbedaan waktu. Kalau kita dikurung di tempat tertentu kan nggak tahu pagi siang sore kan, meskipun kita nggak ada gangguan kognitif
arahnya selain mengatasi kondisi yang terkait, kita juga melihat dari latihan fisik. Ya. Ini ada tadi ya, SPPB ada, terus latihan fisik. Ini ya. Nah, ini latihan fisiknya pada usia itu apa? Ada resistance training, ada kardiovaskular, ada keseimbangan, ada fleksibilitas ya. Tentu ini tergantung pada kondisi lansia itu sendiri. Di geriatri ada kuliah sama rehab ya? Kamu udah tahu ini ada nggak? Ada nggak? Biasanya ada ya? Oh gitu. Sama siapa? Sama dokter ini ya? Dokter dari rumah sakit PNS ya? Kayaknya ada biasanya. Nanti itu nyambungnya ke beliau ya. Lalu